Pernah nggak sih Anda dapat email resmi dalam bahasa Inggris, terus nemu frasa yang kedengarannya formal banget, bahkan agak aneh? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu frasa yang sering bikin bingung itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di Motekar Channel. Senang sekali Anda di sini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik hari ini. Coba diingat-ingat lagi. Mungkin waktu buka email dari kantor atau surat pemberitahuan penting, Anda pernah ketemu sama frasa yang satu ini. Yap, ini dia frasanya. I beg to inform you. Kedengarannya formal banget ya, bahkan mungkin agak kuno. Dan yang paling bikin penasaran, kata beg itu kan artinya memohon. Masa sih kita memohon untuk memberitahu sesuatu? Nah, tenang. Kita akan kupas tuntas makna sebenarnya di sini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya arti di balik frasa ini? Jadi gini, intinya ini adalah ungkapan yang super duper formal. Tujuannya cuma satu, untuk menyampaikan sebuah informasi penting dengan cara yang paling sopan dan penuh rasa hormat. Jelas ini bukan bahasa yang kita pakai buat ngobrol sehari-hari ya. Nah, ini nih. Ini bagian yang sering banget bikin salah paham. Kata beg itu kalau kita lihat di kamus kan artinya memohon atau bahkan mengemis. Tapi tunggu dulu, dalam konteks frasa ini artinya sama sekali bukan itu. Jadi kata beg di sini itu fungsinya lebih kayak penanda kesopanan tingkat tinggi. Ini adalah sisa dari tradisi bahasa Inggris formal zaman dulu. Anggap aja ini cara mereka untuk bilang, dengan segala hormat kami ingin memberitahukan, gitu. Oke, sekarang kita udah tahu ini frasa yang sangat formal. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang masih pakai frasa ini? Dan dalam situasi apa kita bakal nemuinya? Yuk kita selidiki lebih dalam. Penggunanya itu biasanya bukan orang sembarangan. Hampir selalu datang dari pihak yang punya otoritas atau wewenang. Jadi jangan harap nemu ini di email antar teman ya. Ini biasanya datangnya dari institusi resmi, kayak kantor pemerintahan, perusahaan besar, atau universitas. Konteksnya juga sangat spesifik. Anda akan menemukannya di surat-surat resmi, email bisnis yang penting, atau pengumuman resmi. Intinya, frasa ini dipakai saat informasi yang mau disampaikan itu punya bobot. Entah itu kabar baik kayak pengumuman diterima kerja, atau kabar yang kurang enak, misalnya penundaan sebuah acara. Nah, biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita langsung lihat contohnya dalam kalimat? Kita akan lihat kalimat aslinya dalam bahasa Inggris dan padanannya dalam bahasa Indonesia. Oke, contoh pertama. Dalam bahasa Inggris bunyinya, I beg to inform you that your application has been accepted. Nah, terjemahan yang paling pas dalam bahasa Indonesia itu, dengan hormat, saya ingin memberitahu Anda bahwa permohonan Anda telah diterima. Tuh kan, kelihatan jelas ya, artinya bukan saya memohon, tapi dengan hormat. Kita lihat satu contoh lagi ya. I beg to inform you that the meeting is postponed until next week. Yang artinya adalah, saya dengan hormat ingin memberitahu Anda bahwa rapat ditunda hingga minggu depan. Sekali lagi, penekanannya jelas pada rasa hormat dan situasi yang sangat formal. Baik, kita sudah membedah maknanya, konteksnya, sampai ke contoh-contohnya. Sebelum kita tutup, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang harus kita ingat dari frasa ini. Jadi, ada 3 hal yang harus banget Anda ingat. 1. Ini adalah ungkapan yang sangat-sangat formal. 2. Anda hanya akan menemukannya dalam komunikasi resmi tertulis, seperti surat atau email. Dan 3, yang paling penting, lupakan arti harfiah memohon. Kata beg di sini murni soal kesopanan, oke? Nah, sekarang Anda udah jago soal frasa ini, saya jadi penasaran. Ada lagi nggak sih frasa-frasa formal lain dalam bahasa Inggris yang bikin Anda bingung? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ide Anda bisa jadi topik kita selanjutnya. Oke deh, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga jadi lebih jelas ya, dan pastinya menambah wawasan baru buat Anda. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di penjelasan lainnya dari Motekar Channel. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.